apa ya, ngasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak. Nah, semuanya aku bisa menggali semuanya di dunia perfilman. Iya, ini acaranya bagus banget ya buat pengetahuan karena knowledge, attitude itu kita sesama pemain senior, apalagi aku di sini termasuk bukan senior, jadi berbagai pengalaman sama tentang perfilman, tentang attitude, tentang seni peran dan QR tadi tentang green screen itu keren banget sih pengetahuannya jadi lebih banyak. Workshop ini dibuat bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk tingkat internasional yang tentunya kita bisa bermain di luar negeri. Dan kemudian pendidikan budaya itu semuanya adalah dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Mudah-mudahan semuanya kita akan berjalan sendiri untuk bersama-sama. Puluhan pelakon film dan sinetron dari organisasi pelakon, Parvi, Pavindo, dan Parvi 56 mengikuti workshop bertajuk Knowledge, Skill, and Attitude Artis Film Indonesia. Aktor dan aktris Gusti Randa, El Mateana, Robibo, Dinda Fitri, Pong Harjatmo, Rizal Gibran, Ferry Irawan, Ransi Milano, Ozi Saputra, Alda Agustin, dan pelakon lainnya. Mereka antusias mengikuti jalannya workshop di Pemolotel, Jakarta, Jumat 19 November 2021. Workshop diselenggarakan oleh PATVI, Perkumpulan Ahli Televisi dan Film Indonesia yang diketuai sutradara Adi Surya Abdi dan didukung Direktorat Film, Musik, dan Media, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Narasumber Rudi Hidayat, Chief Executive Officer Vitu Indonesia, menjelaskan mengenai penggunaan teknologi XR, memproduksi film dan sinetron menjadi mudah dan murah. Teknologi XR dapat menyajikan lokasi lautan, hutan, dan posisi negara manapun tanpa harus berada di tempat sebenarnya. Jadi inilah virtual kamera yang digunakan untuk kita bisa lebih dinamis, lebih kreatif gitu ya. Jadi padahal dia hanya green screen ada di Indonesia. Aktor Gusti Randa, aktris Diah Ayu Pasha, dan Baby Aditya narasumber yang memberikan makalah pemahaman bidang keartisan itu sendiri, peran pemerintah di bidang perfilman, etika profesi, dan pendekatan psikologi dalam profesi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Musik, Film, dan Media yang diwakili Edi Suwardi mendukung kegiatan yang sangat diperlukan bagi peningkatan kualitas aktor dan aktris Indonesia. Acara workshop dipandu oleh Ahli Suryapati, Kepala Sinematek Indonesia berjalan kondusif hingga selesai. Seharian penuh mereka diberi tambahan pengetahuan dari workshop itu. Panitia workshop Adi Surya Abdi, Rizal Gibran, Ruli Sofyan, Toto Sugriwo, Budi Sumarno, dan Kang Lidang merencanakan menyelenggarakan event sejenis dengan lain tema dan lain kota. Sesuai dengan tuntutan kondisi dari profesi perfilman, maka sebetulnya setiap profesi itu memerlukan peningkatan ilmu pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan yang paling utama adalah peningkatan attitude. Attitude ini erat kaitannya dengan etika. Nah, etika ini yang perlu dimiliki oleh setiap insan yang terlibat di dalam dunia perfilman, sehingga bagaimana dia adalah menjadi bagian yang bisa menciptakan kenyamanan kerja bagi semua profesi di dalam profesi perfilman. Nah, itu yang perlu kita asah, kita berikan penyadaran bahwa di dalam industri film ini, di dalam bekerja dalam produksi film, kita kan tidak sendiri. Kita melibatkan ada yang namanya produser, ada yang namanya sutradara, ada yang namanya art director, ada yang namanya makeup kostum, ada yang namanya pemain. Tentunya kan setiap orang itu mempunyai
mengenai kesadaran dan wawasan bagaimana menjaga kerjasama kolaborasi ini dengan santun dan penuh dedikasi. Dan yang paling berbahaya adalah kalau kita bicara tentang etika, akibat dari apa yang kita lakukan itu dampaknya kepada masyarakat seperti apa. Karena kan kita punya koridor-koridor adat ketimuran yang harus tetap kita jaga sebebas apapun. Kita kan harus juga mengacu kepada rules kita sebagai orang Indonesia, bagaimana berpikir, bertindak, berpola laku. Dan itu kalau bisa kan menjadi akan lebih sempurna kalau kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai keahlian yang mumpuni di dalam industri film. Ini untuk Parvi program yang keberapa dan kedepannya mau bikin program? Untuk Parvi ini program untuk keartisan ini yang pertama. Tetapi setelah ini kita harapkan Parvi besok itu bisa membuat workshop-workshop seperti ini untuk profesi-profesi yang berbeda. Kemudian untuk ini kan pertama di Jakarta Bang Adi, mungkin Ya. besok-besoknya gimana? Ke daerah-daerah? Bisa aja. Artinya Parvi kan sekarang di daerah juga udah ada 10. Kalau nggak salah ada sekitar 10 Parvi daerah. Artinya dengan memaksimalkan kerja fungsi dan tugas Parvi daerah ini bisa kita lakukan di mana aja. Sabang Merauke. Oke, makasih Bang Adi. Ya, silakan Pak. Ya, jadi memang XR ini menurut saya di dalam perfilman kita harus membuat satu hal yang imersif sih Pak intinya. Jadi imersif dalam arti hal semua apapun yang kita buat sekarang ini kan eranya era teknologi gitu ya, teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu harus memudahkan tetapi juga harus membuat wow impression. Jadi makanya imersif. Nah pasti tentu saja memang mengenai SDM perlu terus harus diedukasi. Makanya kenapa kami juga selalu punya satu tekad, kita akan bikin namanya beberapa workshop untuk mengenalkan teknologi XR di Indonesia ini. Tentu saja dunia broadcast, dunia perfilman, dunia komunitas ya, para pecinta Unreal, tadi Unreal kreativitas, lalu juga Epic Games dan lain lah gitu. Jadi, nah makanya ini membuat kami terdorong untuk kita bikin namanya teknologi XR di Indonesia. Pak, kalau di perfilman itu bisa lebih memurahkan atau memudahkan Pak misalnya? Nah, kemudahannya adalah memang dari segi pertama, memang investasi awal pasti merupakan hal yang mahal ya Pak. Tetapi kan kalau kita membayangkan syuting harus di Paris, Bapak harus membawa kru artis, peralatan, resolusi segala macam akomodasi ya. Ini yang kita hemat tentu saja. Jadi menurut saya secara kalkulasi kita tidak bisa bilang maksudnya memang ini mahal atau ini murah. Dan buat saya adalah bagaimana ekuivalennya harus kita balance itu harus kita buat gitu aja sih. Oke, makasih Pak. Ikut ginian apa Cak? Apa? Bagaimana komentar kamu acara ini? Sangat luar biasa ya, saya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa di sini di workshop Skill and Attitude. Semoga kedepannya bisa sukses dan lebih maju lagi. Ya, Perfilman Indonesia. Yang menarik buat Ica yang mana? Apa? Yang menarik buat kamu apa tuh? Semuanya sama, saya menarik semuanya dalam bahasan-bahasan tadi. Kamu dari awal ya ikut ya? Dari awal ikut. Nggak ngantuk tuh? Pokoknya banyak senior di sini yang ngasih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak. Semuanya aku bisa menggali semuanya di dunia perfilman. Oke. Gimana El? Mengikuti acara workshop untuk dari Pak Parvi ini apa gimana? Alhamdulillah ini suatu workshop yang baik dan bagus sekali untuk kita Insan Perfilman. Tentunya ini menambah wawasan bagaimana kita bisa meningkatkan knowledge, skill dan juga attitude kita di perindustrian film Indonesia. Jadi nantinya ini workshop ini dibuat bagaimana kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk internasional yang tentunya kita bisa bermain film di luar negeri, bisa meluaskan pekerjaan ya? Pekerjaan kita ya? Pekerjaan kita gitu. Jadi apabila kita mau ke internasional memang kita bisa bukan sertifikat. Misalnya syuting di Malaysia gitu ya? kan? Di Malaysia karena sertifikat ini penting sekali untuk kita bisa lebih internasional lagi. Jadi workshop ini sangat bagus untuk memberikan kisi-kisi bagaimana kita bisa sampai ke arah sana. Karena jadi untuk menjadi uji kompetensi di sini. Terus kalau melihat dari perkembangan selama ini gimana?
selama ini kita sangat-sangat masih terpuruk ya. Indonesia itu masih di situ-situ aja. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan menjadi pecah telur juga untuk segera bisa terrealisasi untuk bisa lebih terrealisasi lah dengan adanya workshop ini. Dan ini kita sebagai saya sebagai seniman juga harus juga memberikan info ini kepada teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan sertifikat di sini. Ya, informasi disampaikan kepada teman-teman supaya ikut serta dalam hal ini. Iya, karena ini suatu peluang yang bagus banget untuk kita yang ingin mengembangkan bakat kita di kajian internasional. Oke. Iya, ini acaranya bagus banget ya buat pengetahuan karena knowledge, attitude itu kita sesama pemain senior, apalagi emang sini termaksud bukan senior, jadi berbagi pengalaman sama tentang perfilman, tentang attitude, tentang seni peran dan QR tadi tentang green screen itu keren banget sih, pengetahuannya jadi lebih banyak. Nah, kalau yang dibilang Mas Gusti Randa tadi gitu, sebagai artis harus mempunyai bekal SDM yang kualitas baik, gimana tuh komentarnya Anda? Iya, sebagai artis tuh nggak cuma kayak kita pinter berakting aja ya, jadi kita harus tahu tentang artis itu apa aja. Bahkan yang dibilang Bang Gusti tuh kayak bisa sutradara itu dibilang artis juga. Jadi artis itu banyak banget sebenarnya, dan banyak juga orang kita tuh yang belum tahu kayak seperti yang pelukis itu juga bisa dibilang artis. Tadi harusnya semacam Alda ini dibilangnya pelakon gitu ya, atau pemeran gitu ya. Kalau aku sebenarnya katanya bukan artis ya, pelakon, pemain film, atau aktor kayak gitu sih. Kalau artis itu kan lebih menyeluruh ya, lebih luas ya artinya. Iya benar. Alda sering nggak ngikutin acara-acara seperti ini? Karena ini lumayan sering kan, karena aku perwakilan dari Pavindo ya, Perkumpulan Artis Film Indonesia. Jadi aku di sini berlima sama Kak Elmardiana, Ferry, Rensi, Robi, kita dari Pavindo emang khusus datang ke workshop ini. Oke, terima kasih Alda. Sama-sama.